Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dika Putra Perdana, NIM B1011818800. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu dan biaya proyek. Di sini terdapat 7 masalah sengketa kontrak. Diambil data dari Direktorat Permasalahan Hukum atau LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Utama. Jadi, lembaga yang mengatur pelelangan di Indonesia yang menentukan aturan yang berbeda di Indonesia. LKPP melalui Direktorat Permasalahan Hukum sudah mengidentifikasi masalah-masalah sengketa kontrak konstruksi atau sengketa kontrak secara umum. Pertama, pemutusan kontrak atau prestasi. Kontrak tidak bisa memenuhi pemenuhannya. Kemudian, masalah sengketa kontrak kedua adalah perubahan kontrak. Kemudian, masalah selanjutnya yaitu adanya rekaman kontraktor atau konsultan yang masuk ke dalam daftar hitam. Biasanya yang dimasukkan dalam daftar hitam ini adalah kontraktor atau konsultan atau penyedia jasa yang mengalami pemutusan kontrak jika dia dimasukkan ke dalam daftar hitam selama beberapa tahun. Artinya, kontraktor atau konsultan atau penyedia jasa tersebut tidak mendapatkan kontrak pada beberapa tahun yang ditentukan. Masalah selanjutnya yaitu berkaitan dengan uang muka dan pembayaran. Ini sudah berkaitan dengan uang. Ini berkaitan dengan uang muka yang tidak dibayarkan atau kontrak yang tidak punya uang muka atau prestasi yang dibayarkan. Kemudian pemberian sanksi. Sanksi ini biasanya akibat keterlambatan atau karena kesalahan kerja. Kemudian keadaan lahan atau peristiwa kompensasi. Nah, ini yang kita alami sekarang karena adanya bencana sosial atau COVID-19 ini. Mungkin adanya sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh kesepakatan kedua belah pihak karena keadaan yang tidak memungkinkan atau keadaan lahan. Kemudian masalah selanjutnya yaitu penyesuaian harga. Jadi adanya fluktuasi harga di pasaran tidak bisa ditiadakan dalam proyek konstruksi, bahwa pada saat kontrak tim harga item ini itu tidak bisa dibeli sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, pengguna jasa. Kemudian konsultan, baik konsultan perencana atau konsultan pengawas maupun konsultan pelaksana. Konsultan ini merupakan perpanjangan tangan dari pengguna jasa ini. Kemudian ada kontraktor. Tugas dari ketiga pihak tersebut adalah bagaimana mereka bisa bersama-sama mewujudkan suatu konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi yang sesuai. Jadi, desain dan spesifikasi harus berhubungan erat. Karena ada desain yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka tugas dari ketiga pihak tersebut harus relevan untuk memastikan sesuatu produk konstruksi. Contohnya, yang kita tahu bahwa suatu desain pekerjaan, khususnya proyek pemerintah, dibuat di tahun sebelum tahun konstruksi dilaksanakan. Nah, pada saat menjelang konstruksi, spesifikasi berubah, maka desain sudah dirancang harus disesuaikan dengan spesifikasi terbaru. Oleh karena itu, ketiga pihak ini harus mengupdate desainnya sesuai dengan spesifikasi terbaru. Kontraktor. Jika kita lihat satu-satu, kontraktor tugasnya adalah menerjemah desain telah dibuat, disesuaikan dengan spesifikasi. Kontraktor keahliannya yang dituntut dari kontraktor adalah kemampuannya untuk menjamu 6 komponen penting: peralatan, bahan, tenaga kerja atau SDM, metode, kondisi lapangan, dan waktu, sehingga bisa mewujudkan suatu produk yang diinginkan. Biayanya ditentukan, bahwa waktunya ditentukan. Setiap suatu kontrak pasti ada batasan. Konsultan. Tugasnya membantu pengguna jasa memastikan bahwa suatu desain harus sesuai dengan spesifikasi. Modal yang harus dimiliki adalah harus memiliki kewenangan dalam perpanjangan tangan untuk menerima dan menolak pekerjaan.
Pemilik atau owner. Tugasnya adalah membayar pekerjaan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Pemilik dapat tahu syarat kuantitas dan kualitas sudah memenuhi atau belum, yaitu dari konsultan. Manajemen proyek. Batasan dari sebuah manajemen ada waktu, ada biaya, kemudian ada yang performance signifikan. Gunanya adalah untuk memaksimalkan sumber daya atau resources. Namun, semua ini tidak cukup. Sekarang ditambahkan satu, good customer relation, baik dengan klien atau berkaitan dengan reputasi. Baik, apa kegiatan proyek? Adanya rencana umum pengadaan, kemudian perencanaan teknis, kemudian masuk pelelangan, atau pada saat pelelangan kita sebut dengan periode persiapan pelaksanaan sampai pelelangan selesai. Tanda tangan kontrak atau pada saat kontrak sudah selesai ditandatangani. Maka pemilik dan pelaksana proyek sudah harus mulai melakukan pengendalian kegiatan. Jika semua sudah berjalan lancar, maka pada akhirnya kontrak bisa dilakukan serah terima sementara atau karena masih ada tanggung jawab dari kontraktor untuk memelihara pekerjaan tersebut pada masa waktu tertentu. Pengendalian proyek. Mengapa diperlukan? Pertama, melibatkan interpretasi dari berbagai profesi keahlian. Kedua, melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlihat dalam kegiatan proyek. Tiga, adanya perbedaan persepsi. Tujuan pengendalian yaitu agar sasaran proyek dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan tertib atau IT, K3, dan lingkungan. Part of project management. Bahwa lingkup kerja itu harus dikendalikan berdasarkan keuangan, budget, dan jadwal schedule. Semua ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan faktor kesuksesan dalam suatu proyek konstruksi. Jadwal pelaksanaan. Pada jadwal ini harus dibuat dua. Yang satu jadwal sebelum bekerja dan yang satunya jadwal saat bekerja. Apa yang dikerjakan? Berupa biaya dikendalikan setiap periode tertentu, biasanya setiap akhir bulan. Pemilik yang diwakili konsultan biasanya menagih kepada kontraktor untuk menunjukkan realisasi jadwal yang dibuat pada bulan tadi. Jadwal keuangan dibuat dalam bentuk diagram balok horizontal dengan kurva kemajuan pekerjaan. Pengendalian. Kurva seluruh kemajuan pekerjaan harus dapat memberikan gambaran tentang kemajuan keuangan rencana pada setiap akhir bulan terhadap kemajuan keuangan aktual. Jadwal produksi peralatan dan bahan. Penyedia jasa harus menyediakan jadwal untuk penyediaan bahan dari semua lokasi sumber bahan bersama dengan rencana tanggal penyerahan, contoh-contoh bahan, dan rencana produksi bahan dan jadwal pengiriman. Suatu jadwal kerja penting untuk pertama, memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Kedua, identifikasi kegiatan-kegiatan utama. Tiga, sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan. Keempat, mengukur dan melaporkan kemajuan. Lima, sebagai alat untuk pemantauan, dan keenam, sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat dan bahan, serta pengendalian keuangan. Revisi jadwal, terlambat atau akan terlambat. Dilakukan jika, pertama, kemajuan pekerjaan terlalu lambat dapat selesai dalam periode pelaksanaan, dan atau kemajuan pekerjaan jatuh atau akan jatuh lebih lambat dari program yang sudah mengendal, selain yang disebabkan oleh perubahan kuantitas pekerjaan dalam kontrak, perpanjangan waktu pelaksanaan, kekurangan tak terduga dalam ketersediaan personel atau barang yang diakibatkan oleh bencana, epidemik, atau tindakan pemerintah. Validasi pekerjaan. Tujuan, memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa untuk divalidasi telah sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditunjukkan dalam rekaman pengawasan pelaksanaan dan data hasil pengukuran pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat diajukan untuk dibayar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.